Yamaha siapkan paket baru YZR M1, target podium di balapan seri kandang, fokus bersama Fabio Quartararo. Tim Monster Energy Yamaha sedang bersiap untuk balapan penting di seri kandang, yaitu MotoGP Jepang yang akan berlangsung akhir pekan ini di sirkuit Twin Ring Motegi. Yamaha, sebagai pabrikan asal Jepang, tentu menargetkan hasil terbaik di hadapan publik mereka sendiri. Fokus utama tim ini adalah Fabio Quartararo, yang akan menjadi andalan untuk memperjuangkan podium di sirkuit yang dikenal penuh tantangan tersebut. Sejak beberapa musim terakhir, Yamaha mengalami pasang surut performa di berbagai seri balapan. Meski pada awalnya Yamaha sempat mendominasi beberapa balapan dengan keunggulan motornya, namun dalam beberapa tahun terakhir, mereka menghadapi persaingan ketat dari Ducati, KTM, dan Aprilia yang menunjukkan perkembangan pesat, baik dari segi teknologi maupun kecepatan motor. Meski demikian, balapan di Motegi menjadi momen penting bagi Yamaha untuk kembali bersinar di tanah kelahiran mereka. Fabio Quartararo, juara dunia MotoGP 2021, menjadi sorotan utama dalam persiapan Yamaha menuju seri kandang ini. Meskipun musim ini berjalan tidak sesuai harapan, pembalap asal Prancis tersebut tetap menjadi andalan utama tim Yamaha. Quartararo sempat beberapa kali meraih hasil positif di berbagai seri, namun masalah teknis serta konsistensi motor menjadi tantangan besar dalam mempertahankan performa puncak. Di tengah situasi yang penuh tekanan, Quartararo mengungkapkan optimismenya untuk balapan di Motegi. Balapan di Jepang selalu memiliki makna khusus, terlebih untuk tim Yamaha. Saya merasakan semangat yang berbeda setiap kali balapan di sini, dan itu memberikan dorongan ekstra. Kami sudah bekerja keras untuk menemukan solusi pada motor, dan saya berharap hasilnya bisa terlihat akhir pekan ini, ujar Quartararo. Motegi, dengan karakteristik sirkuit yang menuntut performa kuat pada akselerasi dan pengereman, memberikan tantangan tersendiri bagi Yamaha. Namun, tim telah bekerja keras dalam pengembangan motor, terutama pada sektor aerodinamika dan perangkat elektronik untuk mengimbangi kekuatan para pesaing. Yamaha telah melakukan beberapa pengujian intensif sebelum seri Motegi, terutama untuk meningkatkan daya saing motor YZR M1 yang selama ini menjadi senjata utama mereka. Direktur teknis Yamaha, Massimo Bartolini, menyatakan bahwa tim telah membawa sejumlah pembaruan yang diharapkan mampu meningkatkan performa Quartararo di lintasan. Kami sadar bahwa musim ini sangat sulit, tetapi kami tetap optimis dengan balapan di Jepang. Kami telah bekerja keras meningkatkan performa mesin, stabilitas di tikungan, serta traksi motor. Kami yakin, dengan pembaruan ini, Quartararo bisa tampil kompetitif dan bertarung untuk podium, ungkap Bartolini. Salah satu area yang menjadi fokus Yamaha adalah pengembangan sasis dan elektronik untuk menambah kestabilan saat pengereman dan keluar dari tikungan. Dengan sirkuit Motegi yang memiliki banyak tikungan tajam, pengendalian motor saat akselerasi keluar tikungan akan sangat penting untuk menjaga posisi. Meskipun Yamaha menaruh harapan besar pada Quartararo, mereka juga harus bersaing dengan sejumlah rival kuat seperti Francesco Bagnaia dari Ducati, Jorge Martin dari Pramac, serta Brad Binder dari KTM yang musim ini tampil konsisten. Selain itu, cuaca yang seringkali berubah-ubah di Motegi juga menjadi faktor yang harus diantisipasi oleh para pembalap. Selain Fabio Quartararo, Alex Rins juga akan berjuang untuk meraih hasil terbaik bagi Yamaha. Meskipun performa Alex Rins belum menunjukkan peningkatan signifikan, ia tetap berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap seri. Saya tahu ini adalah balapan yang penting untuk Yamaha, dan saya akan memberikan yang terbaik. Kami harus terus bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, ujar Rins. Sementara itu, Direktur baru tim Yamaha, Paolo Pavesio, menegaskan pentingnya balapan ini bukan hanya dari sisi hasil, tetapi juga sebagai ajang untuk menunjukkan perkembangan motor Yamaha di depan para penggemar mereka. Ini adalah seri yang sangat istimewa bagi kami. Balapan di rumah sendiri selalu memberikan motivasi lebih, dan kami bertekad memberikan penampilan terbaik untuk seluruh pendukung Yamaha, kata Pavesio. Tak hanya tim dan pembalap, penggemar Yamaha juga menaruh harapan besar pada balapan di Jepang. Sejumlah fanbase Yamaha di Jepang sudah menyiapkan dukungan penuh untuk Quartararo dan Morbidelli di sirkuit. Sebagai salah satu pabrikan motor terbesar di dunia, Yamaha memiliki basis penggemar yang sangat besar di negeri asalnya, sehingga tekanan untuk memberikan hasil terbaik pun semakin tinggi. Bagi Yamaha, kemenangan atau setidaknya podium di Motegi akan menjadi momen penting untuk meningkatkan moral tim di sisa musim ini. Meskipun peluang untuk merebut gelar juara dunia sangat tipis, pencapaian di Motegi bisa menjadi modal penting untuk meningkatkan motivasi menghadapi seri-seri selanjutnya. Dengan persiapan teknis yang matang, dukungan dari penggemar lokal, dan semangat yang tinggi dari Fabio Quartararo, Yamaha siap menghadapi tantangan besar di balapan kandang mereka. Meski persaingan sangat ketat, podium menjadi target realistis bagi Yamaha di Motegi.
Kini, semua mata tertuju pada Quartararo dan tim Yamaha. Apakah mereka mampu menjawab harapan dan memberikan performa terbaik di sirkuit kebanggaan mereka? Balapan MotoGP Jepang di Motegi akhir pekan ini akan menjadi ajang pembuktian besar bagi Yamaha. Apakah mereka mampu kembali bersinar di hadapan publik sendiri, atau harus menerima kenyataan pahit di musim yang penuh tantangan ini? Bos Dorna bongkar rencana pengurangan pembalap Spanyol di MotoGP, dominasi akan dikurangi. Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports, baru-baru ini mengungkapkan rencana kontroversial terkait pengurangan jumlah pembalap Spanyol di grid MotoGP. Saat ini, 10 dari 22 pembalap yang berlaga di MotoGP berasal dari Spanyol, sebuah dominasi yang dianggap Ezpeleta sebagai hal yang perlu diubah. Meski diakui bahwa Spanyol merupakan salah satu negara yang menghasilkan pembalap berkualitas, Ezpeleta merasa ada beberapa pembalap Spanyol yang tidak seharusnya berada di grid MotoGP, dan mereka bisa digantikan oleh pembalap dari negara lain. Ezpeleta menyatakan bahwa terlalu banyak rider Spanyol di MotoGP dan ini tidak menambah nilai apapun bagi kejuaraan dunia. Beberapa pembalap Spanyol di MotoGP, sejujurnya, tidak seharusnya ada di sana, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa kehadiran mereka di grid hanya karena infrastruktur balap di Spanyol yang lebih maju dibandingkan negara-negara lain, bukan karena mereka lebih layak. Ini adalah kejuaraan dunia, bukan kejuaraan Spanyol, tegasnya. Spekulasi bahwa MotoGP mungkin telah dibeli oleh pihak Amerika turut memperkuat alasan di balik rencana pengurangan ini. Banyak yang berspekulasi bahwa langkah ini bisa menjadi bagian dari strategi untuk memperluas pasar MotoGP di luar Spanyol, terutama ke Amerika Serikat dan negara-negara lain yang selama ini kurang terwakili di ajang balap motor paling bergengsi ini. Ezpeleta juga memberikan perumpamaan yang jelas, jika Anda seorang atlet Amerika dan hanya berada di posisi keempat di negara Anda tidak akan pergi ke Olimpiade. Dengan kata lain, hanya pembalap terbaik dari setiap negara yang seharusnya tampil di MotoGP, dan dominasi Spanyol dalam hal jumlah bukanlah cerminan dari semangat kompetisi internasional. Spanyol selama ini dikenal sebagai gudang pembalap MotoGP. Nama-nama besar seperti Marc Marquez, Jorge Lorenzo, dan Dani Pedrosa telah mendominasi ajang ini dengan prestasi gemilang. Tak hanya itu, infrastruktur balap yang sangat kuat di Spanyol, seperti CEV dan Red Bull Rookies Cup, telah menghasilkan banyak pembalap muda berbakat yang kemudian merambah ke kejuaraan dunia. Namun, Ezpeleta menegaskan bahwa keberadaan begitu banyak pembalap Spanyol di grid tidak memberikan nilai tambah bagi MotoGP. Baginya, MotoGP sebagai ajang balap dunia harus mencerminkan keberagaman yang lebih besar. Partisipasi besar-besaran pembalap Spanyol tidak menambah nilai apapun bagi kejuaraan ini, tegas Ezpeleta. Rencana pengurangan pembalap Spanyol di MotoGP juga dikaitkan dengan upaya globalisasi MotoGP. Ezpeleta ingin melihat lebih banyak pembalap dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Asia Tenggara yang mulai menunjukkan minat besar pada MotoGP. Ia mengindikasikan bahwa langkah ini bukan untuk mendiskreditkan Spanyol, melainkan untuk memberikan kesempatan lebih adil bagi negara-negara lain yang memiliki talenta besar namun kurang terwakili. Ezpeleta juga menyinggung bahwa beberapa pembalap Spanyol di grid MotoGP saat ini tidak pantas berada di sana, meski ia tidak menyebutkan nama. Saya tidak akan menyebut nama, tapi beberapa dari mereka seharusnya tidak ada di sana, ujarnya, menambah ketegangan terkait wacana ini. Pernyataan Ezpeleta menuai reaksi dari para pembalap dan tim Spanyol. Banyak yang merasa langkah ini bisa merugikan pembalap muda Spanyol yang sedang naik daun. Jorge Martin, salah satu pembalap Spanyol yang tengah bersinar, mengatakan bahwa ia memahami pentingnya keberagaman di MotoGP, namun ia berharap keputusan ini dilakukan dengan bijaksana. Kami memahami pentingnya memberikan ruang bagi pembalap dari negara lain, tapi kita juga harus menghargai kontribusi yang telah diberikan pembalap Spanyol selama ini, ujar Martin. Sementara itu, tim-tim besar seperti Repsol Honda dan Ducati Lenovo belum memberikan komentar resmi, meskipun beberapa sumber mengungkapkan kekhawatiran bahwa pengurangan pembalap Spanyol bisa berdampak negatif pada sistem pembibitan bakat yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Dengan kemungkinan berkurangnya jumlah pembalap Spanyol di MotoGP, ada pertanyaan besar tentang bagaimana ini akan mempengaruhi program pembibitan talenta muda di Spanyol. Infrastruktur balap di negara ini sangat kuat, terutama dengan adanya kejuaraan CEV dan program-program seperti Red Bull Rookies Cup yang menjadi jalur utama bagi pembalap muda untuk masuk ke MotoGP. Ezpeleta juga menyiratkan bahwa inisiatif-inisiatif seperti Asia Talent Cup dan British Talent Cup akan menjadi semakin penting dalam menemukan talenta dari negara-negara di luar Spanyol. Program-program ini diharapkan bisa menciptakan lebih banyak peluang bagi pembalap dari negara-negara yang selama ini kurang terwakili di MotoGP.
Keputusan untuk mengurangi jumlah pembalap Spanyol di grid MotoGP menandai babak baru dalam perkembangan kejuaraan ini. MotoGP sedang berusaha memperluas jangkauan globalnya, dan langkah ini dianggap sebagai salah satu cara untuk memastikan bahwa setiap negara memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing di level tertinggi. Marc Marquez mengalami insiden terbakar di lap 12, Valentino Rossi tersenyum, kutukan karma berlanjut. Ajang MotoGP Mandalika 2024 diwarnai insiden dramatis yang melibatkan salah satu bintang besar, Marc Marquez. Pembalap Spanyol yang baru saja memulai babak baru dalam karirnya dengan tim Ducati Lenovo harus menelan pil pahit setelah motor Desmosedici GP23 miliknya terbakar pada lap ke-12, memaksanya keluar dari balapan. Insiden tersebut terjadi di tikungan cepat sirkuit Mandalika, ketika Marquez sedang berjuang mempertahankan posisinya di kelompok depan. Tiba-tiba, api terlihat muncul dari bagian bawah motornya, dan dalam sekejap, Desmosedici GP23 yang selama ini dikenal karena kekuatan dan kecepatan luar biasa berubah menjadi kobaran api. Marquez langsung menepi dan melompat dari motornya untuk menyelamatkan diri, sementara petugas Marshal bergegas memadamkan api. Meski tidak mengalami cedera serius, insiden ini merusak harapannya untuk naik podium di Mandalika. Namun, yang lebih menarik perhatian adalah reaksi dari legenda balap Valentino Rossi, yang saat kejadian berlangsung, berada di Italia. Meski sudah pensiun dan tidak hadir di Mandalika, Rossi diketahui menyaksikan balapan ini dari kampung halamannya. Beberapa kamera yang memantau reaksi Rossi di Italia menangkap momen di mana ia tersenyum saat melihat insiden yang menimpa Marquez. Senyuman ini sontak memicu berbagai spekulasi di kalangan penggemar, terutama mereka yang mengenang perseteruan panjang antara Rossi dan Marquez. Hubungan antara Rossi dan Marquez telah lama dikenal penuh ketegangan, khususnya sejak insiden Sepang Clash yang legendaris pada 2015. Setelah peristiwa itu, hubungan kedua pembalap ini tak pernah pulih sepenuhnya, dan banyak penggemar MotoGP masih mengingat persaingan panas di antara mereka. Bagi sebagian penggemar setia Rossi, senyuman tersebut dianggap sebagai bentuk karma atas nasib buruk yang terus menimpa Marquez sejak insiden kontroversial tersebut. Frasa kutukan karma menjadi trending di media sosial setelah insiden di Mandalika, dengan banyak penggemar yakin bahwa masalah yang menimpa Marquez adalah kelanjutan dari rangkaian nasib buruk yang dialaminya sejak bentrokan dengan Rossi hampir 1 dekade lalu. Marquez, yang pernah menjadi dominator di lintasan MotoGP, belakangan ini kerap menghadapi berbagai kesulitan, mulai dari cedera hingga masalah teknis yang kini puncaknya adalah motor terbakar di Mandalika. Namun, meski banyak yang berpendapat bahwa ini adalah hasil dari karma, sebagian penggemar lain merasa senyum Rossi hanyalah kebetulan. Mereka beranggapan bahwa Rossi, yang kini lebih fokus sebagai pemilik tim VR46, tidak memiliki maksud tersembunyi dengan senyumannya. Ducati sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai penyebab kebakaran pada Desmosedici GP23 milik Marquez. Tim teknis sedang melakukan penyelidikan mendalam untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan memastikan tidak ada masalah yang bisa mengganggu performa motor di balapan berikutnya. Meskipun Valentino Rossi sudah pensiun dari ajang MotoGP sejak 2021, pengaruhnya di dunia balap masih sangat terasa, terutama di antara para penggemarnya yang setia. Senyuman yang ia perlihatkan dari Italia saat menyaksikan insiden Marquez terbakar mengundang banyak perbincangan. Bagi sebagian penggemar, ini dianggap sebagai kutukan karma atas rivalitas masa lalu antara keduanya. Sejak insiden dengan Rossi, Marquez memang kerap mengalami nasib buruk, termasuk cedera serius yang sempat menghambat karirnya, dan sekarang masalah teknis di Mandalika. Namun, apakah benar kutukan ini nyata, atau ini sekadar kebetulan belaka? Hal ini masih menjadi topik perdebatan di kalangan komunitas MotoGP. MotoGP 2024 masih panjang, dan meskipun insiden di Mandalika memberikan pukulan telak bagi Marquez, peluangnya untuk bangkit dan membuktikan kehebatannya masih terbuka lebar. Namun, insiden ini sekaligus menjadi pengingat bahwa dunia balap motor selalu penuh dengan kejutan yang tidak terduga. Insiden terbakar yang menimpa Marc Marquez di sirkuit Mandalika mungkin telah mengakhiri harapannya untuk meraih podium di balapan tersebut, tetapi cerita persaingannya dengan Valentino Rossi tampaknya masih jauh dari selesai. Senyuman Rossi, meski ia melihat insiden itu dari halamannya, Italia, kembali memunculkan perdebatan lama di kalangan penggemar MotoGP tentang karma yang terus menghantui Marquez. Sirkuit Mandalika, sekali lagi, memberikan drama yang tak terlupakan, mempertegas statusnya sebagai salah satu sirkuit paling menantang di kalender MotoGP. Kini, semua mata tertuju pada balapan berikutnya, di mana Marquez diharapkan dapat bangkit dari insiden ini dan kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya di atas lintasan.
Valentino Rossi sebut Marc Marquez hanya cari sensasi dan hanya ingin jadi pahlawan kesiangan saat bantu dorong motor Francesco Bagnaia. MotoGP kembali memanas dengan kontroversi baru yang melibatkan dua nama besar dalam dunia balap motor, Valentino Rossi dan Marc Marquez. Kali ini, Rossi, legenda MotoGP sekaligus mentor Francesco Bagnaia, melontarkan sindiran kepada Marquez. Rossi menyebut calon rekan setim Bagnaia tersebut hanya mencari sensasi saat membantu Bagnaia kehabisan bensin di lintasan. Kejadian yang memicu komentar tajam dari Rossi ini terjadi setelah sesi praktis, salah satu seri MotoGP. Saat itu, motor Bagnaia, yang saat ini merupakan juara bertahan MotoGP, tampak kehabisan bahan bakar di tengah lintasan. Situasi ini sempat membuat juara bertahan itu harus berhenti mendadak, tak bisa melanjutkan perjalanan menuju pit lane. Namun, kejutan datang ketika Marc Marquez, yang juga berada di lintasan saat itu, mendekati Bagnaia dan menawarkan bantuannya. Marquez kemudian mendorong motor Bagnaia dengan cara menyetut, menggunakan tangan sambil tetap berada di motornya, hingga berhasil mengantarkan calon rekan setimnya kembali ke pit lane. Aksi ini langsung menjadi sorotan banyak pihak, baik penggemar MotoGP maupun media. Akan tetapi, di balik aksi yang terlihat sportif tersebut, Valentino Rossi justru menilai tindakan Marquez sebagai upaya mencari perhatian dan sensasi. Apa yang dilakukan Marquez di lintasan itu seolah-olah ingin jadi pahlawan kesiangan. Dia tahu ada kamera, dia tahu semua orang akan melihat, jadi dia bertindak seperti itu, ujar mentor Bagnaia tersebut. Rossi menambahkan bahwa ia tidak meragukan niat baik Marquez untuk membantu Bagnaia, tetapi menurutnya, cara yang dilakukan Marquez lebih terkesan seperti upaya untuk mendapatkan sorotan publik. Jika benar-benar ingin membantu, ada banyak cara lain yang bisa dilakukan, tidak harus dengan membuat drama di depan kamera. Semua ini hanya terlihat seperti aksi yang berlebihan, ujar Rossi dengan nada sinis. Rossi yang pernah bersitegang dengan Marquez sejak insiden Sepang Clash pada tahun 2015 tampaknya masih belum bisa melupakan ketegangan yang pernah terjadi di antara keduanya. Hubungan mereka yang memanas pada saat itu hingga kini sepertinya belum sepenuhnya pulih. Momen di sirkuit saat Marquez membantu Bagnaia mungkin terlihat sederhana di mata banyak orang, namun bagi Rossi, hal itu menambah panjang daftar tindakan yang dinilainya sebagai manuver manipulatif dari Marquez. Sementara itu, Marquez tidak memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan yang dilontarkan Rossi. Pembalap asal Spanyol tersebut lebih memilih untuk fokus pada persiapan balapan berikutnya, meski aksinya membantu Bagnaia di lintasan sudah viral di media sosial. Banyak yang menganggap bahwa tuduhan Rossi terlalu berlebihan dan hanya merupakan kelanjutan dari perseteruan lama yang masih membekas. Mereka melihat aksi Marquez sebagai hal yang wajar dilakukan dalam situasi yang sulit, terutama ketika salah satu pembalap kehabisan bahan bakar di lintasan. Francesco Bagnaia, sebagai sosok yang terlibat langsung dalam insiden tersebut, memberikan pernyataan singkat mengenai situasinya. Saya berterima kasih kepada Marc atas bantuannya. Di lintasan, kami semua adalah rival, tapi itu tidak berarti kami tidak bisa saling membantu saat dibutuhkan, ujar Bagnaia. Meski Bagnaia tidak terkesan ingin memihak dalam kontroversi antara mentornya dan Marquez, pernyataannya setidaknya memperlihatkan rasa terima kasihnya terhadap Marquez. Namun demikian, pernyataan Rossi ini juga menyoroti bagaimana persaingan di MotoGP bukan hanya soal kecepatan di lintasan, melainkan juga soal perang psikologis dan permainan di balik layar. Bagi Rossi, yang kini lebih banyak fokus pada akademi balapnya dan melihat Bagnaia sebagai salah satu pembalap yang dia bimbing menuju puncak, persaingan ini tampaknya terus berlanjut meski ia sudah pensiun dari MotoGP. Apakah tuduhan Rossi ini akan memengaruhi hubungan antara Bagnaia dan Marquez di lintasan? Atau justru hal ini hanya akan menambah bumbu panas persaingan di antara kedua pembalap besar tersebut? Yang jelas, insiden kecil di lintasan ini telah membuka babak baru dari perseteruan panjang antara Valentino Rossi dan Marc Marquez. Dengan balapan yang semakin mendekat, publik MotoGP tentu akan terus mengikuti bagaimana dinamika ini akan berkembang. Akankah kontroversi ini berdampak pada performa Bagnaia sebagai juara bertahan? Atau justru Marquez akan semakin termotivasi untuk membuktikan bahwa tindakannya murni dari niat baik? Yang jelas, dengan musim MotoGP yang semakin kompetitif, setiap insiden, sekecil apapun, dapat berdampak besar pada jalannya kejuaraan. Perseteruan antara Rossi dan Marquez, meskipun sudah berlangsung hampir satu dekade, tampaknya masih jauh dari kata usai. MotoGP bukan hanya tentang balapan di lintasan, tetapi juga tentang drama, intrik, dan rivalitas yang terjadi di balik layar, yang terus menarik perhatian penggemar di seluruh dunia dan tidak akan berakhir di lintasan.